Selamat pagi Mbak. Pagi. Mbaknya bersama siapa Mbak? Novia Riani. Di sini Mbaknya petugas Genos ya? Iya, petugas Genos. Genos bagian apa Mbak? Kalau saya sendiri di bagian nakes. Oh, nakes. Kalau di sini bukanya jam berapa Mbak? Bukanya dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Iya. Itu setiap hari apa Mbak? Buka setiap hari selama ada penerbangan. Berarti dari hari Senin sampai hari Minggu ya? Iya. Selama ada penerbangan? Iya, selama ada penerbangan. Oh gitu. Terus ini sejak kapan Mbak ada di Banjarmasin Genos itu? Untuk Genos sendiri ada di Bandara Internasional Samsudinur Banjarmasin itu dari tanggal 23 April bulan lalu. Oh, 23 April. Baru ini aja Mbak ya? Iya. Sudah berapa lama Mbak di sini? Di Banjarmasin? Saya dari pertama kali Genos ada udah di sini. Oh, berarti udah sejak awal ya? Iya, sejak awal. Tugas Mbak, tanggung jawab Mbak di sini apa ya? Untuk kami di sini tanggung jawabnya semuanya sih membackup semuanya kan di sini ada banyak itu ya, ada banyak petugasnya. Seandainya misalnya ada yang berhalangan hadir atau yang terlambat hadir, biasanya kami backup aja sih, saling melengkapi lah. Selamat pagi, saya lagi ada di Bandara Samsudinur Internasional. Di sini saya mau memperkenalkan Genos. Saya lagi ada di kedatangan internasional ya guys. Yuk kita lihat yuk pemeriksaan Genos. Nah ini tempatnya. Ini ada di kedatangan internasional ya guys. Kalian yang pengen pemeriksaan Genos ada di sini. Nah bukanya sekitar jam 7.00 waktu Indonesia Tengah WITA. Yuk kesini ya kalau mau pemeriksaan Genos, ada di kedatangan internasional. Kalau kalian masih lupa-lupa bisa tanya-tanya ke petugas yang ada di bandara. Sampai bertemu. Yuk kita kepoin dan kita lihat cara pemeriksaannya. Yuk. Selamat pagi Pak. Pagi Mbak, Bapaknya penerbangan kemana ini? dari Banjarmasin ke Jogja. Oh, Bapak Jogja. Saya sendirian nih, sekarang sendirian. Ada tiketnya Pak? Ya. Oh, pesawat ini ya, pesawat Saya oh iya. Yang jam berapa ya Pak ini? Oh jam jam 5 nih. 5 sore ya Pak ya? Ya, jam 5. Kenapa kok datangnya pagi sekali? Ya, karena kan jumlahnya terbatas juga. Ya, kan harus jam 1 jam 2 ya. Oh gitu. Nah, jadi kita hadir. Hadir sama hadir kan lebih murah kan. Oh jadi Genos lebih murah. Nah, tadi saya habis berbincang sejenak bersama salah seorang penumpang yang hendak berangkat ke Yogyakarta menggunakan Lion Air. Beliau berangkat jam 5 sore. Beliau bilang menggunakan Genos itu murah. Dan ini kita lagi ada di depan untuk melakukan pemeriksaan dan pengecekan bagi setiap penumpang yang berangkat. Apakah mereka berangkat pada hari ini atau tanggalnya lain? Di sini di depan akan dibagikan nomor antrian bagi setiap penumpang yang akan melakukan pemeriksaan. Yuk kita lihat lagi yuk ke dalam tata cara pemeriksaan lainnya. Yuk kita kepoin yuk biar kita tahu dan sama-sama tahu biar nggak salah. See you. Oke, tadi penumpang sudah mengambil nomor antrian. Di sini saya lagi ada di meja registrasi. Nah, setiap petugas akan mengecek semua identitasnya secara lengkap dan detail. Kali ini kita melihat pemeriksaan secara aplikasi. Aplikasi di sini menggunakan barcode seperti ini. Penumpangnya sudah melakukan pendaftaran melalui aplikasi, jadi petugasnya tinggal barcode saja dan nanti fotonya akan tertera di komputer. Ada barcode seperti itu dan setiap penumpangnya tinggal menunggu saja dan petugas akan memberikan satu kantong untuk pemeriksaan genosnya. Penumpang akan dilanjutkan untuk mengantri lagi
memulaikan pemeriksaannya. Kalau ini pemeriksaan secara manual. Ini saya masih di meja registrasi loh. Jadi, jika pemeriksaan registrasi secara manual ini, penumpang akan menunjukkan KTP-nya, atau bila jika tidak ada, akan menunjukkan kartu keluarganya yang asli. Dan setiap petugas akan memastikan penumpang tersebut sesuai dengan identitasnya. Jika KTP tersendiri seperti ini, petugas akan melihat foto di KTP dengan penumpang yang akan berangkat. Begitupun dengan kartu keluarga, seperti itu. Kalau sudah pasti semua sudah sesuai, maka akan didata di komputer dan dipastikan lagi semuanya secara detail. Hal yang akan diisi adalah nomor identitasnya, nomor induk KTP-nya atau nomor induk kartu keluarganya, nomor telepon, kode booking, alamat, dan golongan darah dan lainnya. Seperti itu. Semua harus lengkap dan tidak boleh ada yang kosong. Karena kalau bila kosong, maka tidak bisa dilakukan registrasi seperti itu. Dan kalian harus tahu, penumpang yang menggunakan Genos ini adalah penumpang yang akan berangkat di hari yang sama. Jadi, maksudnya hari yang sama itu adalah berangkatnya pada misalkan tanggal 14. Pemeriksaannya juga harus tanggal 14. Nah, di sini harga Genos itu pemeriksaannya 40.000 untuk satu orang. Petugasnya akan memberikan satu kantung untuk pemeriksaannya nanti. Setelah selesai pemeriksaan, penumpang akan diarahkan untuk mengantri lagi. Jadi untuk cara megangnya nanti kita kepit kayak gini Pak, bisa gini. Terus untuk buka kita tekan tombol ini, tekan yang ini sampai total. Posisi udah kebuka, kita balik Pak, kita balik. Posisi kayak gini udah siap dicoba. Siap. Tapi sebelumnya kita tarik nafas ya 3 kali. 2 kali, 1 kali, safety kita kantong. Apa ya? Nah, jadi tarik nafas 2 kali, ulang lagi. Yang ketiga tariknya panjang, kita buang ke belakang. Buka ke belakang, resipannya kita tutup untuk lepas. Nah, sudah kita lihat ya, penumpang sudah diarahkan oleh petugasnya tata cara untuk peniupan kantong Genos. Yang pertama, ambil nafas dan buang 3 kali lewat mulut. Kedua, tekan kantup tombol biru untuk membuka kantup kantong udara. Ketiga, tahap percobaan. Hirup udara 2 kali melalui hidung dan buang melalui mulut dengan tetap menggunakan masker. Ambil nafas ketiga dari hidung, masker sedikit dibuka. Kantong dimasukkan ke dalam mulut, hembuskan udara sampai kantong penuh. Setelah penuh, tekan kantup kantung agar udara tidak keluar. Lalu kita serahkan deh ke petugasnya. Ini aku lagi ada di pemeriksaannya guys. Di sini pemeriksaan manual ya guys. Kalau di sini pemeriksaan secara aplikasi dengan menggunakan barcode. Nah, penumpangnya sudah mengisi udara ke dalam kantong Genos. Tinggal di barcode deh. Kita cek dengan menggunakan alat pengeceknya. Nanti akan tertera di sana apakah penumpang tersebut negatif atau positif. Nah, kantongnya akan dibuang di bak sampah yang tertera di belakang mereka. Dan juga disediakan cuci tangan untuk semua petugas yang melakukan pemeriksaan. Kita tunggu hasilnya guys. Hasilnya akan keluar sekitar 2-5 menit atau paling lama 10 menit.
sampai udaranya benar-benar diserap dan keluar hasilnya guys. Tuh bak sampahnya kan, kita lihat. Kalau hasilnya positif COVID gimana ya? Kita tanya petugasnya yuk. Seperti apa? Jadi kalau positif begini dia harus diapakan biasanya mas? Biasanya kalau positif seperti ini, nanti pihak hasil akan memanggil orangnya untuk ya dikonsultasikan sama pihak nakes. Dari pihak nakes itu nanti memberi arahan seperti apa. Nanti Oke. pihak nakes itu. Kalau negatif berarti langsung aja ya. Kalau Ini yang mana bisa negatif? langsung. Yang ini. negatif yang ini. Oke. Saya serahkan dulu ke bagian hasil ya. Iya pak. Wah, ternyata jika ada penumpang yang positif masih bisa dilakukan regones dan pihak Makes akan melakukan pemeriksaan lagi. Ini sudah di print dan hasilnya sudah keluar. Petugas yang berada di meja hasil akan memanggil ulang bagi penumpang yang sudah menerima hasil positif tersebut. Nih, nanti penumpangnya akan diarahkan apakah mau melakukan regones atau tidak. Seperti itu. Nah, kita lihat kelanjutannya ya guys. Kenapa sih kok bisa positif? Tuh, penumpangnya sudah diberitahu bahwasanya beliau hasilnya positif. Diarahkan ke Makes. Di Makes, beliau ditanyakan lagi apakah mau melakukan regones ulang atau tidak. Dan regones itu cuma 1 kali ya guys. Jika masih saja positif, maka diarahkan untuk PCR. Kita lihat saja ya. Kita tanya-tanya langsung deh sama petugas Makesnya habis ini ya guys. Yuk disimak baik-baik yuk. Tadi kenapa ya mas ya penumpangnya? Itu positif. Di sini kan kita dinasnya alatnya sensitivitasnya kuat. Bisa aja kan orangnya itu kayak pakai parfum gitu, habis makan minum nggak ada kumur minum air putih itu bisa memperoleh hasil, sama pakai yang aroma kuat gitu. Oh. Jadi kalau positif gitu bisa diregones ulang ya mas ya? Jadi bisa dinas ulang lagi dengan syaratnya bersih dulu kayak kumur, minum air putih banyak-banyak, maskernya diganti, pakaiannya kalau agak harum ada aroma menyengat diganti lagi gitu sih. Tapi kalau hasilnya pas sudah di regenos tuh sama positif lagi, yaitu bisa virus COVID-nya gitu. Ini sebelumnya masnya sebagai apa di sini ya mas ya? nakes di sini. Oh nakes. Kesehatan di sini. Oh gitu. Berarti masnya yang menandatanganinya terus yang pengecekannya gitu ya? Betul. Nakes itu apa ya mas ya? Tingkatan dari tenaga kesehatan. Oh tenaga kesehatannya ya? Ya, Oke. Jadi kalau misalkan positif itu berapa kali mas kalau diregenos? bolehnya sekali aja, sekali denot. Kan di sini jadinya totalnya jadi 2 kali pemeriksaan. Kalau misalkan 2 kali pemeriksaan hasilnya sama, kita sarankan sih rujukannya ke PCR langsung yang lebih akurat gitu. Oh berarti kalau misalkan nih dia positif kan, penumpangnya positif, terus diregones dia harus 1 kali aja regonosnya? Betul. Gak bisa lebih dari 1 kali? Nggak bisa. Kalau sudah lebih dari 1 kali diarahkan ke antigen? Iya, PCR bukan antigen. Oh. Kalau antigen sama genos itu sama-sama screening lah ibaratnya, sama-sama rapid test gitu. Oh berarti diarahkan ke PCR? Yang lebih akurat. PCR itu apa ya? PCR itu namanya PCR itu yang lebih akurat enggak daripada ibaratnya itu adalah golden standarnya untuk yang pemeriksaan COVID ini gitu. Oh kayak gitu. Berapa lama mbak biasanya ini pemeriksaan ini? Pemeriksaannya ini kurang lebih 3-5 menit lah. Tapi kan kalau dia positif dari bilik tadi, kita kasih jangka waktu 30 menit dari peniupan pertama tadi gitu. Kayak gitu ya. Berarti dia disuruh puasa dulu, jangan pakai parfum. Puasanya itu bukan nggak bisa makan minum sih. Jangan yang makan minum yang ada rasa-rasa atau aroma kuat gitu. Kalau minum air putih boleh. Oke ya udah. Berarti kalau udah negatif hasilnya langsung diserahkan sama penumpangnya. Iya betul. Penumpangnya bisa memvalidasi ke area di KKP sama check-in nanti. Oke, terima kasih banyak ya Mas. Sukses selalu. Semoga sehat selalu. Mas siapa tadi namanya? Mas Riza. Mas Rija sebagai Mankes di Samsudinur Banjarmasin.